Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, keluarga Kerajaan Sorga. Salah satu konsekuensi dari seorang pemimpin adalah menghadapi penentangan, menghadapi penolakan. Itu juga yang terjadi dalam kepemimpinan Musa. Nah, pagi ini firman Tuhan berbicara tentang satu peristiwa terakhir, yaitu di sekitar Gunung Sinai bagi bangsa Israel sebelum mereka melakukan perjalanan. Jadi kita masih di bagian pertama perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, yaitu persiapan perjalanan. Nah, peristiwa itu berbicara tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Harun dan Miriam. Pemberontakan ini disebutkan di dalam Bilangan pasal 12. Nah, ayat 1 dan 2 berbunyi seperti ini. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi dari dua ayat ini, kita melihat ada dua penolakan yang dilakukan oleh Miriam dan Harun. Yang pertama, penolakan terhadap istri Musa, yaitu di mana dia mengambil istri dari seorang Kus. Kita tahu bahwa bagi bangsa Israel adalah sesuatu yang dilarang keras menikah dengan orang yang berbeda ras, berbeda bangsa dengan bangsa Israel. Mereka diwajibkan memelihara kemurnian keturunan. Nah, tetapi rupanya Musa menikah dengan orang yang bukan keturunan Israel. Jadi Miriam dan Harun menolak itu. Tapi penolakan yang paling keras adalah berkaitan dengan kewibawaan Musa. Di dalam ayat 2, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Jadi di sini yang digugat oleh Miriam dan Harun adalah mengenai kesetaraan dalam otoritas dalam memimpin umat Israel. Mereka berkata, emangnya hanya Musa saja yang dipakai Tuhan? Kita juga dipakai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menghadapi situasi seperti itu, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan bertindak membela Musa. Itu diungkapkan dalam ayat 4 sampai 10. Saya bacakan bunyinya demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ketika Musa diserang otoritasnya oleh Miriam, Tuhan yang memanggil Musa menjadi hambanya tidak tinggal diam. Dia memimpin mereka atau menyuruh mereka datang ke kemah pertemuan. Lalu Tuhan berbicara kepada mereka dengan berkatan ini. Seorang nabi mengerti firman Tuhan melalui mimpi. Seorang nabi mengerti firman Tuhan melalui sebuah teka-teki. Tetapi Musa
seorang hamba Tuhan yang mendengar langsung suara Tuhan tanpa teka-teki, tanpa melewat mimpi, bahkan dikatakan berhadap-hadapan dengan Tuhan. Jadi di sini Tuhan menegaskan perbedaan tentang keberadaan Musa dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan dia dengan tegas berkata, Musa adalah seorang yang setia dalam segenap rumahku. Dan Tuhan menegur mereka dengan berkata, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Akibatnya adalah, sesudah Tuhan meninggalkan mereka bertiga, maka firman Tuhan tadi berkata, terlihatlah Miriam kena kusta putih seperti salju. Lalu Musa, seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi daripada setiap manusia yang di atas bumi, mendengar permohonan abangnya Harun yang berbunyi seperti ini. Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Jadi Musa memohonkan belas kasihan Tuhan untuk Miriam yang kena kusta atas pemberontakannya dan penolakannya terhadap otoritas Musa. Tapi Musa, pemimpin yang berhati lembut, melebihi kelembutan hati seluruh manusia yang ada di bumi, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan bagi Miriam, tanpa ada dendam, kemarahan, sakit hati bagi Miriam. Dan Tuhan menjawab doa Musa dengan mengabulkan, tapi dengan satu syarat. Itu diungkapkan dalam pasal 14-16 yang berbunyi demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Tuhan mengabulkan doa Musa. Miriam disembuhkan, tapi tidak berarti dia bebas dari konsekuensi pelanggarannya. Dia harus dikucilkan selama 7 hari untuk menegaskan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sakit kustanya disembuhkan. Dia diampuni, tapi dia dikucilkan untuk penegasan bahwa dia adalah orang yang telah melakukan kesalahan. Dan kita tahu sejak ini tidak ada lagi catatan tentang Miriam selain catatan tentang kematiannya di pasal-pasal berikutnya. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui kisah pemberontakan Miriam dan Harun ini? Yang pertama adalah kita harus menerima apa yang dikatakan Tuhan, yaitu jangan sekali-kali mengata-ngatai hamba Tuhan. Dalam ayat 8 firman Tuhan berkata begini, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kerajaan sorga, para hamba Tuhan yang ada hari ini tidak memiliki otoritas yang sama dengan Musa. Tetapi mereka memiliki panggilan yang sama. Mereka sama-sama telah dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan mereka dibela oleh Tuhan. Ini bukan berarti tidak boleh mengkritisi seorang hamba Tuhan dalam arti kalau dia salah, kalau dia keliru. Mengkritisi hamba Tuhan dalam kekeliruannya itu berbeda dengan mengata-ngatai, saudara. Mengata-ngatai itu artinya saudara menyebarkan berita-berita bohong tentang dia, menyebarkan kegagalan, kekurangannya kepada orang lain, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan ini pertama mengajarkan supaya
sebagai umat Tuhan, jangan sekali-kali menyebarkan hal-hal yang buruk tentang hamba Tuhan. Tuhan yang punya hamba, Dia akan membela. Kalau hamba itu ada kesalahan, biarlah hamba itu, majikan itu juga yang menghukum hambanya. Itu yang pertama. Tapi pelajaran yang kedua adalah belajar daripada Musa. Musa adalah seorang yang mendapatkan penolakan dari Miriam. Bahkan fitnah, tuduhan, mengatakan kata-kata yang mengatai dirinya. Tetapi hatinya tidak menjadi keras, tidak menjadi kepahitan, hatinya tetap lembut, dan dia mau mengampuni, bahkan memintakan kesembuhan bagi Miriam. Ini pelajaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam berkeluarga, dalam melayani di gereja Tuhan, akan selalu ada orang-orang yang menolak saudara, bahkan memusuhi saudara. Jadi jangan sekali-kali mengambil alih haknya Tuhan, yaitu dengan membalas dia, sebab pembalasan adalah hakku, kata Tuhan dalam firman Tuhan dalam Roma. Milikilah hati selalu yang lembut, kelapangan hati untuk mengampuni, bahkan memberikan berkat kepada orang yang menyakiti saudara. Tapi yang ketiga, pelajaran yang ketiga, setiap dosa, kalau disesali dan kita mengaku dosa itu dan bertobat, itu akan diampuni. Tapi jangan pernah berpikir pengampunan dosa membebaskan saudara dari konsekuensi perbuatan dosa itu. Kalau saudara sudah menipu orang, saudara mengakui saudara telah menipu, saudara minta maaf terhadap orang tersebut, saudara minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni saudara, orang tersebut mungkin mengampuni saudara, tapi tidak berarti orang yang saudara tipu itu tidak harus saudara ganti dengan apa yang telah saudara tipu. Saudara dituntut untuk mengembalikan apa yang saudara ambil. Saudara jangan pernah berpikir, oh dia kan sudah mengampuni saya, kalau itu harus terima saya dong seperti yang dulu. Tidak. Orang itu akan memiliki trauma dalam hubungan dengan saudara. Inilah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita dari kisah pemberontakan Miriam Harun kepada Musa. Karena itu mari kita berdoa. Bapa, berikan kami pengertian akan firman ini. Bahwa di dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, maupun sebagai seorang pemimpin, di keluarga, di pelayanan, di perusahaan, akan selalu ada penolakan dan pemberontakan. Dan biarlah di dalam situasi seperti itu kami mengandalkan Tuhan untuk menjadi pembela kami. Jangan biarkan kami membela diri kami sendiri, tapi kami menyerahkan pembelaan itu kepada Tuhan. Demikian pula berikanlah kami hati yang selalu lapang terhadap kemarahan orang lain, perlakuan buruk orang lain, sehingga kami tidak memiliki hati yang pahit, dendam, tapi kami memiliki hati yang murah hati, mengampuni, bahkan berdoa untuk mereka. Bukan kami ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyadari setiap kesalahan, dosa yang kami lakukan, itu diampuni Tuhan ketika kami bertobat. Tetapi selalu ada konsekuensi dari perbuatan tersebut. Berkatilah setiap pribadi yang menonton tayangan ini. Teguhkan kebenaran firman ini bagi mereka, sehingga mereka kuat sebagai umat Tuhan, anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.